Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai kota dan di berbagai tempat. Senang sekali saya Pendeta Stefanus Lim boleh mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari mengikuti acara Kalam pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 ini. Temanya menggelitik hati kita, membuat kita bertanya-tanya, kok tega ya? Nah, nanti kita akan mendalami firman Tuhan dari Kejadian 27 ayat 1 sampai ayat 40. Ya, kita akan bertumbuh di dalam iman bersama-sama. Puji Tuhan. Sebuah lagu judulnya Tuhan Selalu Menolongku. Biarlah lagu ini memberkati kita bersama. Saya akan mengiringi dengan alat musik gitar. Kita nyanyi bersama, yuk. Mari sekarang kita sama-sama akan membuka kalam ini dengan kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau menggunakan waktu ini belajar bertumbuh di dalam firman-Mu. Pakai dan perlengkapi hamba-Mu Tuhan, melayankan kebenaran firman-Mu. Kami mendoakan semua peserta kalam saat ini
diberi pengertian melalui Roh Kudus-Mu untuk memahami apa yang menjadi sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu hidup kami bersama seisi keluarga kami diberkati dengan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut pelayanan firman Tuhan saat ini, mengubah hidup kami menjadi baru. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tema yang menarik yaitu kok tega ya. Nah, akan kita renungkan dari kitab Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan ayat 40. Mari kita renungkan bersama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku." Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, menarik. Kalau diceritakan Ishak dalam bacaan firman ini sudah semakin tua. Alkitab memberitahu penglihatan pandangan mata Ishak sudah tidak jelas lagi. Bahkan bukan cuman samar-samar rabun, tetapi Alkitab katakan Ishak di masa tuanya sudah tidak dapat melihat dengan jelas lagi. Ya. Mungkin bahasa kedokteran sekarang sudah menebal kataraknya. Ya. Mungkin kita bisa melihat seiring pertambahan umurnya Ishak, fungsi penglihatan mata sudah merosot begitu banyak. Dan Ishak sebagai seorang papa, sebagai seorang ayah, ingin bicara secara personal dengan anak sulungnya yang bernama Esau. "Aku tidak tahu kapan hari kematianku." Jadi apa yang diperlukan untuk disampaikan kepada Esau? Ia panggil Esau, "Anakku." Dan Esau segera menanggapi, "Ya Bapa." Inilah percakapan yang menarik. Kita lihat bersama-sama, kita baca demikian. "Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, menarik sekali kalau sang ayah yaitu Ishak memanggil Esau anak sulungnya mendapat tugas, "Ambil senjatamu. Bukankah engkau ini seorang yang ahli berburu? Bawa tabung panahmu, bawa busurmu. Pergilah ke padang, berburulah bagiku seekor binatang. Bawa pulang nanti, diolah jadi makanan yang enak, yaitu makanan kesukaanku. Nanti bawalah makanan itu kepadaku, supaya aku bisa makan. Dan setelah makan, aku mempersiapkan diri untuk memberikan berkat bagimu sebelum
kematian itu nanti datang menjemput. Rencana yang menarik dari seorang ayah kepada anak sulungnya, mempersiapkan berkat kesulungan, berkat untuk sang anak sulung. Tapi apa kata Alkitab, saudaraku? Ayo kita lanjutkan pembacaan firman ini. Tetapi Ribka mendengarkannya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Saudaraku, Alkitab memberitahu Ribka, sang mama, istrinya Ishak, ternyata mendengar percakapan personal antara sang papa dengan anak sulung kesayangannya, yaitu Esau. Ribka ikut menguping dari tempat yang tersembunyi. Ribka mendengar jelas apa yang diucapkan Ishak kepada Esau. Padahal kita tahu anak kesayangan Ribka sang mama adalah Yakub. Jadi apa yang dilakukan? Alkitab memberitahu begitu Esau berangkat pergi ke padang untuk berburu seekor binatang, Yakub anak kesayangan mamah ini segera dipanggil dan diberitahu, aku sudah mendengar ayahmu tadi berkata kepada Esau kakakmu. Yakub pasti terheran-heran. Mamah dengar apa? Papa omong apa kepada kakak? Lalu Ribka menjelaskan, tadi papamu mengatakan seperti ini. Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Sekarang sang mama sudah menyampaikan pesan dari sang papa untuk anak sulungnya. Mamanya punya rencana yang berbeda. Apa yang dikatakan sang mama? Untuk anak bungsunya, Yakub. Dia panggil dan katakan, maka sekarang Yakub anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Sang mama punya rencana yang berbeda. Apa rencananya? Pokoknya dengar kata-kata mama, taat dan lakukan. Apa mama? Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Saudaraku, sang mamah pesan. Mama enggak siap kalau berkat itu diberikan untuk kakakmu. Kamu anak kesayangan mama. Jadi sekarang Yakub, pergilah ke tempat kambing domba kita. Lalu ambil 2 ekor anak kambing yang baik. Masakan daging kambing memang lebih empuk kalau itu daging dari anak kambing yang masih kecil, gitu ya. Sang mamah janji. Mamah tahu
apa masakan dan makanan kesukaan papahmu. Nanti mamah yang akan masak. Ya. Nanti engkau, Yakub, anak kesayanganku, bawalah masakan mamah ini kepada ayahmu. Supaya nanti ayahmu mau memakannya. Lalu berkat itu menjadi milikmu sebelum ayah meninggal. Saudaraku, Ribka sebagai mama mengajarkan kepada Yakub untuk melakukan trik penipuan. Ya. Bagaimana reaksi Yakub? Ini reaksinya. Kita baca bersama. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya. Sedangkan aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Yakub berpikir kritis. Mama, aku takut kalau nanti papa itu pegang-pegang tubuhku. Bukankah tubuhnya kakak, tubuhnya Esau itu penuh bulu badannya. Sedangkan kulitku ini tidak berbulu sama sekali. Nanti aku malah dianggap mau memperolok-olokkan papa. Aku malah gak jadi dapat berkat, malah dapatnya kutuk. Bagaimana Ma? Apa jawab sang mama? Ini reaksi sang mama. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Sang mama mengatakan, kalaupun engkau dikutuk, mama siap menanggung kutuknya. Ya, yang penting sekarang ayo segera ambil 2 ekor anak kambing yang terbaik. Mama siap masak seperti yang jadi selera kesukaan papa. Dan apa yang terjadi? Nanti tugasmu tinggal membawa masakan mama, diantar ke tempat papa, dan engkau yang akan dapat berkat, nak. Apakah rencana itu berhenti sampai di situ saja? Tidak. Apa yang dipikirkan oleh Ribka? Ribka punya strategi yang begitu licik. Seperti apa rencana Ribka? Kita baca selanjutnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya. Pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lihat apa yang dilakukan sang mama. Bukan cuman memasakkan makanan kesukaan suaminya. Tetapi Ribka juga berpikir bagaimana Yakub perlu mengenakan baju pakaian kepunyaan Esau, biar bau badannya mirip-mirip. Bahkan kulit anak kambing tadi akan ditempelkan, dilekatkan pada kedua tangan Yakub dan pada bagian lehernya yang tidak berbulu. Supaya kulit anak kambing yang berbulu itu ada di seputaran tangan dan leher Yakub, anak bungsu ini. Saudaraku,
Biar Yakub mantep apa yang dilakukan oleh sang mama. Lihat, lalu ia, yaitu Ribka, memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Saudaraku, sekarang Ribka sudah selesai tugasnya, masaknya juga sudah selesai, siap diserahkan kepada Yakub. Bahkan pakaian Esau mulai dikenakan, bulu-bulu anak kambing mulai ditempelkan. Sekarang bagaimana kelanjutannya? Ayo kita baca firman Tuhan dari ayat 18 dan 19. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Saudaraku, Yakub mulai berperan main drama di hadapan sang papa. Sambil membawa masakan yang sudah diolah oleh mama, dia kasih masakan yang enak ini untuk papa. Sambil berkata, "Papa, ini aku Esau anakmu. Aku telah selesai berburu. Ini daging hasil buruannya sudah aku masak. Seperti yang papa harapkan. Supaya nanti papa memberkati aku, Esau anakmu." Apakah Ishak sebagai sang papa langsung percaya apa kata Alkitab? Ayo kita baca ayat 20 dan 21 ya. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya anakku?" Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Jujur, di hati kecil Ishak ada rasa curiga. Cepat sekali mendapatkan binatang buruan, cepat banget sudah jadi masakan. Yakub mengatasnamakan Tuhan untuk menipu sang papa. Iya, karena Tuhan Allahmu membuat aku berhasil mencapai tujuanku. Ishak mencoba untuk membuktikan, sungguhkah ini anakku Esau? Ayo datanglah mendekat, aku ingin menyentuh dan meraba engkau. Benarkah engkau ini anakku Esau atau bukan? Apa yang dilakukan Yakub? Ini kata Alkitab. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya. Dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub. Kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Saudaraku, menarik sekali. Sang papa dalam keterbatasan pandangan mata untuk melihat. Ia hanya bisa mengandalkan indera untuk meraba dan indera untuk mendengar. Sang papa berkata jujur, kalau mengandalkan indera pendengaran, suaranya ini suaranya Yakub loh.
Tapi waktu aku menggunakan tangan untuk meraba, ini tangannya Esau penuh bulu. Jadi Ishak tidak mengenal Yakub. Ya, karena tangannya sudah disetting berbulu seperti tangannya Esau kakaknya. Jadi Ishak mulai siap-siap untuk memberkati anaknya ini. Tapi hatinya masih bimbang. Apa kata Alkitab? Ayo kita baca ayat 24 dan 25 ya. Tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, iya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Saudaraku, Ishak sebelum memberkati masih perlu mengkonfirmasi sekali lagi. Benarkah engkau ini anakku Esau? Yakub yang sedang bersandiwara mengatakan, iya, aku Esau. Baik, sekarang sudah terkonfirmasi, dekatkan makanan itu kepadaku. Aku akan memakan daging buruan masakan anakku. Nanti kalau sudah selesai makan, aku akan memberkati engkau. Bahkan Yakub juga membawakan minuman air anggur yang terenak. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih. Apa kejadian berikutnya? Ayo kita baca ayat 26 dan 27 ya. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Saudaraku, lihat bagaimana akhirnya Ishak memanggil supaya Yakub datang mendekat kepadanya, supaya Yakub mencium dirinya sebagai seorang ayah. Ya, dia tidak tahu kalau ini adalah Yakub ya. Yang dipikir itu adalah Esau. Maka Yakub datang mendekat, dicium ayahnya, dan sudah disiapkan. Pakaian yang dikenakan Yakub adalah baju pakaiannya Esau. Bau pakaian itu bau tubuhnya sang kakak. Jadi sudah mantap hatinya sang ayah. Sehingga berkat pertama segera disampaikan. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Sambil dipeluk, sambil dicium aroma tubuh, tercium ini bau Esau, anak kesayanganku. Maka berkat itu pertama kali disampaikan. Aroma tubuhmu menjadi aroma padang yang diberkati Tuhan. Indah sekali bagaimana berkat itu disampaikan dengan penuh kesungguhan. Lalu berkat apa lagi yang disampaikan oleh sang ayah untuk menyampaikan berkat hak kesulungan itu? Lihatlah. Kita baca bareng-bareng ayat 28 dan 29. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah.
Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Amin. Luar biasa. Yakub yang menyamar menjadi Esau, benar-benar menerima berkat kesulungan dari sang ayah. Saudaraku, pasti di antara kita bertanya-tanya, bagaimana prosedur berkat kesulungan itu? Ya, saya tunjukkan. Memberikan berkat kepada anak sulung adalah kebiasaan yang dilakukan orang-orang Israel kuno. Ya. Biasanya berkat kesulungan itu diberikan oleh orang tua sebelum mereka meninggal dunia. Kata-kata berkat kesulungan yang diberikan ini sungguh dinilai dan diyakini memiliki daya magis yang tinggi. Menurut tradisi Israel kuno, pemberian berkat kesulungan dilakukan setelah makan bersama. Jadi sebelum Ishak meninggal dunia, Ishak sang ayah merasa perlu memberikan berkat kesulungan, mestinya kepada anak sulungnya, yaitu Esau. Karena itu Ishak bermaksud mengundang Esau agar ia mempersiapkan makanan dari hasil buruannya. Dan Esau pun semangat melakukan itu sesuai dengan kehendak dan keinginan ayahnya. Esau pun berangkat pergi berburu. Siapa menyangka kalau ternyata Esau ditelikung dari belakang, ya. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Ayo kita baca ayat 30 dan 31. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Apa yang dilakukan Esau membuat sang papa kaget. Mana buktinya? Apa kata Alkitab? Ayo kita baca ayat 32 dan 33. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sang papa kaget, dan lebih kaget lagi pasti sang anak sulung ini. Apa kata Alkitab? Ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Esau menangis sedih. Esau benar-benar tidak pernah menyangka kalau berkat kesulungan itu sudah diberikan kepada adiknya. Saudaraku terkasih,
Bagaimana kelanjutan cerita ini? Ayo kita baca ayat 35 dan 36. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Memang nama Yakub itu artinya penipu. Ya. Esau katakan 2 kali dia menipu aku, Papa. Yang pertama, hak kesulunganku telah dirampas. Waktu ditukar dengan makanan, masakan, kacang merah, gitu ya. Dan sekarang yang kedua, dirampasnya pula berkat yang untukku ini. Lalu kata Esau, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Esau marah. Bagaimana 2 kali aku ditipu oleh adik kandungku sendiri. Bagaimana 2 kali aku diperdaya oleh adikku. Yang pertama, hak kesulunganku sudah ditukar dengan makanan sup kacang merah. Yang kedua, hari ini berkat kesulunganku pun diambil, dirampas dari hidupku. Esau bertanya, masih adakah berkat lain untukku, Papa? Dan apa yang terjadi? Kita baca bersama ayat 37 dan 38. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Saudaraku, berkat untuk anak sulung sudah terlanjur diberikan, tidak bisa ditarik. Berkat itu telah menyatu dalam kehidupan Yakub dan masa depannya nanti. Tapi Esau berkata, tolong, masih ada berkat lain untukku, Papa. Sambil menangis, maka akhirnya sang papa, catat pada ayat 39 dan 40, ayo kita baca. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saudaraku, berkat itu sudah diambil oleh Yakub sang adik. Berkat yang berupa tanah yang subur. Hidupmu tidak akan mengalami tanah yang subur. Tetesan hujan dan embun juga sudah disediakan untuk Yakub dan bukan untukmu. Tetapi engkau harus hidup dengan mengandalkan pedang. Engkau akan berperang. Engkau akan jadi hamba adikmu. Tetapi kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan melemparkan kuk yang membuat hidupmu jadi hamba ini dari tengkukmu. Engkau bakal bisa menang. Saudaraku terkasih, menarik sekali kalau hari ini saudara dan saya diajak merenungkan sebuah tema, kok tega ya? Ibu bapak, saudaraku, itulah liciknya kehidupan dunia. Bahkan atas nama agama, orang bisa berbuat licik, menipu sana dan menipu sini.
Saya tersentuh hati melihat bagaimana guru sekolah minggu mau mengajarkan kepada murid agar kalau minta itu yang benar. Ya, tidak pakai cara tipu-tipu, bahkan menggunakan bahasa yang santun. Seperti apa? Kisah cerita ibu guru dengan murid lelakinya ini. Menarik. Bagaimana dikondisikan saat mengajar sekolah minggu. Sudah disiapkan lebih dahulu di ruangan kelas itu berbagai macam makanan dan buah-buahan. Ya. Lalu sang guru akan mempersilahkan supaya setiap anak sekolah minggu nanti maju satu persatu. Dan anak boleh memilih satu saja makanan atau satu saja minuman yang mereka inginkan. Tapi syaratnya harus berkata-kata seperti ini. Contohnya, guru ini namanya Dita ya. Dia panggil murid yang bernama Jeremy. Jeremy, silahkan maju. Silahkan pilih salah satu makanan atau minuman yang kamu inginkan. Lalu Jeremy maju ke depan dan berkata, Kak Dita, saya suka wafer. Bolehkah saya mengambil wafernya? Guru sekolah minggu yang bernama Kak Dita ini berkata, boleh Jeremy, silahkan ambil wafernya. Lalu Jeremy mesti belajar menjawab dan mengatakan, terima kasih Kak Dita. Dan guru sekolah minggu yang bernama Dita ini mengatakan, kembali kasih Jeremy. Atau mengatakan sama-sama Jeremy. Sekarang Jeremy boleh kembali ke tempat duduk. Dan guru sekolah minggu ini memanggil nama anak-anak yang lain. Diajari kalau mau meminta sesuatu, cara memintanya harus santun. Dilarang untuk pakai cara-cara yang penuh tipu-tipu. Tidak boleh mengambil, mencuri sekehendak diri sendiri. Semuanya harus berizin. Indah sekali. Inilah kalam yang hari ini kita renungkan. Kok tega ya? Seorang anak menipu papahnya, menipu kakaknya. Kok tega ya? Bagaimana sang mamah ikut-ikutan mendalangi semuanya ini. Saudaraku, kita tidak ingin terjadi keluarga kita konflik untuk hal-hal seperti begini ini. Kita rindu keluarga kita saling mengasihi. Ayo, melalui kalam hari ini kita bersepakat keluargaku semakin dekat dengan Tuhan. Mengasihi seorang kepada yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup di dalam doa bersama-sama. Kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mohon ampun kalau kami seringkali berkata kasar kepada anggota keluarga kami. Kalau kami pernah membohongi dan menipu keluarga kami. Kalau kami tidak bersikap jujur kepada seisi keluarga kami. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu tangan Tuhan menuntun masa depan hidup seisi keluarga kami. Tuhan berikan berkat, kebersamaan, kerukunan dan kedamaian yang baik bagi setiap keluarga anak-Mu yang mengikuti kalam online saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau bimbing keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bersepakat memohon berkat untuk doa di saat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala berkat untuk hidup kami dan juga kehidupan seisi keluarga kami. Haleluya. Amin. Demikianlah kalam saat ini. Sampai kita bertemu kembali
salam sehat selalu, Tuhan beserta kita. Terima kasih.